Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, Kau selama ini Tuhan tetap menjaga setiap kami, Tuhan. Tidak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami. Tidak pernah sedetik pun Kau pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kau setia, Kau Allah kami yang setia, Tuhan. Kami bersyukur Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Kau adalah juru selamat kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Walau ku harus berjalan lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, pernah Kau tinggalkan. Ya, dan sempurna hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau, Yesus Engkau, juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, lindungan-Mu, oh Tuhan,
bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggal, tiada pernah kau tinggalkan, dan sempurna hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, kemenanganku. Selamanya Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. sungguh besar setiamu Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu angkat suara, kita mau menyembah Dia. Mari sembah Dia dalam peranan kebenaran. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesusku. Terima kasih Tuhan. Makasih. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Katakan,
Terima kasih Bapa kami yang luar biasa. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Amin. Kami saat ini hadir di tempat ini, kami mau beribadah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah sama lagi ketika kami datang. Kami akan memperoleh penuh dengan sukacita. Kami mau bersorak-sorai bersama dengan kasih Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan. Saat ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap yang mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, katakan shalom. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Mari semua kita menari buat Tuhan. Jangan pernah malu-malu, katakan kanan kirinya kita mau memuji Tuhan. Oh, oh. Mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Sama-sama katakan Tuhan, sebab Tuhan dia baik. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Semua katakan mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Hati bersyukur. Amin. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Katakan sama-sama, sebab Tuhan dia baik. Sebab Tuhan dia baik.
Ya, kita lebih dari pemenang. Siapa semua di sini? Kita semua lebih dari pemenang. Boleh angkat tangannya. Haleluya. Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Mari semua tepuk tangan buat Tuhan. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Yang kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Saya lebih pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Haleluya, berkemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tibalah saatnya kita menaikkan doa syafaat kita pada siang hari ini. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat dan Allah yang mengherankan Tuhan. Pada siang hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kau berikan kami masih kesehatan yang luar biasa di tengah-tengah kegoncangan COVID-19 di dunia ini Tuhan. Tapi kami adalah anak-anak yang Kau pilih untuk menjadi pemenang Tuhan. Kau sehatkan kami Tuhan, Kau berikan kami berkat yang luar biasa. Kami berterima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini bukan karena suatu kebetulan Tuhan, melainkan karena kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami benar-benar mengundang Engkau dan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami berdoa pada siang hari ini Tuhan untuk pembicara kami yang akan membawakan firman Tuhan. Kami mohon berkatilah Tuhan apa yang menjadi firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Ketika pembala kami Bapak Tohab Simamura membawakan firman hari ini Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan adalah penyampaian yang daripada isi hati-Mu Tuhan. Ketika dia menyampaikan Tuhan, kami bisa benar-benar menyimak Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Siang hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala rohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Natara Harjo Tuhan. Tuhan Kau berikan visi dan misi yang terus semakin hari semakin baru Tuhan, dan kami percaya visi dan misi-Mu Tuhan Kau sampaikan kepada Bapak Gembala rohani kami Tuhan untuk semakin memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan dimanapun mereka dia melayani Tuhan, benar-benar ada hujan pertobatan di negeri ini, bahkan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu hadir Tuhan di tengah-tengah Indonesia ini. Tuhan kami juga berdoa buat Bapak Gembala pembina kami, Bapak Weweko Mulyono Tuhan. Dia adalah pembina rayon kami Tuhan. Berkati dia, berkati setiap visi dan misinya Tuhan. Agar visi dan misinya Tuhan adalah visi dan misi daripada-Mu Yesus. Biar berkat-Mu mengalir dalam gereja-gereja di setiap gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga pembawa kemanapun Bapak Weweko ini melayani, semakin besar kerajaan-Mu diperluas Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala sidang kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Tohab Simamora Tuhan. Kau berkati dia lebih lagi Tuhan Yesus. Kau perluas daerah area wilayahnya Tuhan. Kau berkati setiap apapun menjadi pelayanannya Tuhan, agar visi dan misi yang dia sampaikan Tuhan adalah visi yang misi daripada-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya biar Engkau jawab Tuhan. Berkati dia Tuhan Yesus sebagai Bapak Gembala tempat ini. Dia bisa mengembalakan kami Tuhan, anak-anak-Mu tempat ini. Berkati dia terus lebih lagi Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduannya biar Engkau jawab. Berkati juga ibunya Tuhan, istri dan anak-anaknya Kau berkati Tuhan Yesus, agar menjadi keluarga yang benar-benar keluarga Kau berkati, sehingga ketika banyak orang melihat Tuhan bahwa mereka diberkati, kami pun diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, kami tak henti-hentinya meminta jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Ketika mereka datang tempat ini, kami percaya Kau urapi mereka. Apa yang menjadi kerinduan mereka Kau berkati dan Kau urapi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang ajaib, Allah yang sanggup mampu untuk melakukan segala perkara yang tidak mungkin untuk menjadi mungkin Tuhan. Kami percaya jiwa-jiwa baru akan Kau tambahkan di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat manajemen Blue Plaza Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu. Berkati manajemen Blue Plaza Tuhan. Apa yang menjadi visi dalam Blue Plaza ini Tuhan, Kau berkati lebih lagi Tuhan, sehingga Blue Plaza ini akan menjadi Blue Plaza yang luar biasa Tuhan, dan semakin banyak jiwa di tempat ini Tuhan Yesus untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami akhirnya Tuhan, kami berdoa Tuhan buat kota yang kami cintai, kota Bekasi ini Tuhan. Kami bawa doa kami untuk kami naikkan Tuhan, doa kami untuk kota Bekasi Tuhan. Terus turun hujan belas kasih-Mu atas kota kami ini Tuhan Yesus. Patahkan dan sembuhkan dari segala sesuatu penyakit yang semakin mewabah Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu terjadi buat Indonesia ini, buat kota Bekasi ini Tuhan. Kau berkati Bekasi ini agar sembuh benar-benar dari virus corona. Tidak akan ada yang menjajahi kami lagi Tuhan, sehingga kami tidak pernah takut untuk beribadah lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pimpinan kota Bekasi ini dari yang atas sampai yang terbawah Tuhan. Kau berikan hati yang takut akan Kau berikan hikmat paripat yang luar biasa. Kami bawa Indonesia ini ke dalam
kasih-Mu Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, turun belas kasih-Mu atas Indonesia agar banyak lagi Tuhan Yesus hujan pertobatan dan terawat di negeri Indonesia ini Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden Tuhan sampai wakilnya beserta staf jajarannya Tuhan. Dari yang tertinggi hingga terendah Kau berikan hati yang takut akan Kau, pemerintahan yang benar-benar takut akan Kau Tuhan. Hujan pertobatan akan terjadi di Indonesia dan lawatan-Mu terjadi di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan berdasarkan Engkau sendiri Tuhan Yesus. Engkau lah juru selamat. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan masuk dengan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu semua, kita mau bersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kita yakin bahwa Tuhan ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
tangan yang terbaik bagi dia. Sembah dia, puji dia, agungkan dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, betapa Engkau baik dalam hidup kami. Kami merasakan betapa besar karya-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan hadirat-Mu di ibadah kami di pagi siang hari ini Tuhan. Sungguh lawatan Roh Kudus, kami sungguh bersuka cita memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Kami lebih lagi Tuhan, Engkau menjamah dan melawat kami. Kami rindu setiap hati kami dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu yang hidup dan yang kekal itu menjamah setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami, memberkati setiap hati kami, menyembuhkan setiap hidup kami. Sehingga kami akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Engkau hadir bersama dengan kami. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah dan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar di pagi hari ini? Puji Tuhan, senang melihat wajah-wajah yang sungguh diberkati Tuhan. Saudara tahu di luar sana, hampir semua Bekasi, semua kecamatan, bahkan mungkin kalau nggak salah kelurahan zona merah sekarang. Di daerah kami, Harapan Jaya itu ambulan, tiba-tiba aja. Saudara, betapa menakutkan dunia ini. Nanti saya akan ceritakan di poin yang kedua nanti di khotbah saya, apa sih sebenarnya yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi satu hal yang mau saya kasih tahu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini benar-benar adalah pekerjaan iblis dan Tuhan izinkan. Itu sebabnya kita tidak punya kekuatan dalam hidup ini selain daripada kita melalui firman dan kebenarannya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 91, kekuatan kita adalah Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, si iblis tidak bisa merusak keadaan hidup kita. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 26. Lanjutan 2 minggu yang lalu, awal bulan, saudara-saudara. Masih ingatkah judulnya manusia yang dikehendaki oleh Tuhan? Poin pertama waktu itu ada yang tahu kira-kira? Membiarkan Tuhan menampakkan diri kepada saudara dan saya, kepada kita. Yang kedua, izinkan Tuhan membentuk ketaatan kita. Dan yang ketiga, izinkan Tuhan membentuk Anda menjadi orang yang rendah hati. Dan yang keempat, biarkan Tuhan membentuk kepercayaan Anda. Sekarang yang kelima, hidup di dalam ikat janji dengan Tuhan. Boleh tampilkan multimedia? Kejadian 26, 34, ayat 3 dan 4. Nah, pelajaran yang kelima ini adalah untuk menjadi manusia yang dikehendaki oleh Tuhan adalah hidup di dalam ikat janji dengan Tuhan. Apa yang dialami oleh Ishak, apa yang diterima oleh Ishak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu tidak kucuk-kucuk. Ya, dia diberkati Tuhan panen 10 kali lipat. Itu tidak tiba-tiba, saudara-saudara. Ternyata kalau kita pelajari di sini, ayahnya Abraham telah ikat janji dengan Tuhan. Coba kita baca dulu. Kita baca sama-sama yuk. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat itu. 3 ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Garis bawah itu pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Perhatikan di situ. Ayat 4. Aku akan, apa dikatakan di sana? Membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Pertanyaan saya, mengapa Bapak menjanjikan hal ini kepada Ishak? Jawabannya ayat yang berikutnya. Coba ayat berikutnya, next ayat berikutnya, ayat yang kelima.
Kita baca sama-sama, 3 ya. Karena Abraham telah apa? Mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu apa? Segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Tuhan. Dan bukan hanya Abraham, termasuk Ishak juga diproses Tuhan. Kalau kita perhatikan kemarin di poin istri yang menikah, itu ikat janji apa bukan? Ya ikat janji kan, sehidup semati. Jadi nggak boleh sembrono. Kalau ada orang berbuat yang aneh-aneh di luar sana, itu tanggung sendiri resiko. Tetapi apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan manusia kecuali maut. Sama halnya apa yang dialami oleh Abraham ketika dia ikat janji dengan Allah dan Ishak terhisap di dalamnya. Maka Ishak mengalami apa yang disebut dengan tudung Allah. Sehingga Allah memberkati Abraham Ishak. Mengalirkan berkatnya kepada keturunannya. Seperti bintang di langit dan pasir di pinggir laut keturunannya. Dan aku akan memberkati negeri ini. Itu tidak tiba-tiba saudara-saudara. Saya percaya orang-orang anak Tuhan, saudara boleh perhatikan. Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, pasti anaknya diberkati. Amin. Dan kalau ada sesuatu anak-anak Tuhan yang sungguh hidup di dalam Tuhan, anak-anak ada yang aneh-aneh, saya pertanyakan. Kenapa? Ada apa? Makanya anak saya yang pertama, Delbert, itu yang di belakang, mendram Bapak Saudara. Saya selalu ngomong, di mobil itu ada orangnya. Di mobil pun saya trompetin firman Tuhan. Di jalan saya trompetin pakai firman Tuhan. Lagi tidur saya trompetin pakai firman Tuhan. Saya memang agak sedikit bawel tentang firman. Itu ada. Terserah pilih. Kiri apa kanan? Atau lurus? Tapi Tuhan minta dari kita ikat janji dengan Dia. Barang siapa yang setia kepada firman dan kebenaran yang taat, kamu hanya menikmati berkatnya. Tapi jangan lupa, sedangkan dunia berkata berakik-rakik dulu, baru bersenang-senang kemudian. Iu nggak baca buku, selesai hidupmu. Loh iya dong, kita ada tanggung jawab. Bukan berarti Ishak karena Abraham ikat janji dengan Allah, maka Ishak berpoya-poya. Ishak tahu betul-betul, dia sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Dia bekerja keras. Tapi segala sesuatu dalam hidupnya itu adalah potensinya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Anda harus berjalan dalam ikat janji dengan Tuhan. Karena dari situ ada tudung Tuhan. Berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Amin. Amin. Nah itu sebabnya sekali lagi saya mau berkata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengalirkan seluruh berkatnya melalui sebuah jalur yang namanya ikat janji. Saudara, saya harus jujur sebagai gembala sidang, saudara harus bikin ikat janji dengan Tuhan dalam hidup ini. Makanya saya bertanya-tanya juga saudara-saudara, saya dari anak muda, saya sudah terbiasa saudara-saudara mandiri. Saya berkali-kali saya sebutkan ke jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita ini janganlah laki-laki cengeng, wanita cengeng. Masa masalah cuci piring aja mesti berantem? Ya enggak dong. Saya ini mau nyuci, menggosok, belanja ke pasar, apa, no problem, enggak ada masalah buat saya. Emang kenapa? Kalau bapak belanja ke pasar kenapa Pak Bu? Dikata kita jadi banci? Enggak lah. Ya justru yang ngatain itu mungkin barangkali banci. Artinya apa saudara-saudara? Di dalam kehidupan ini kita jangan menyanyiakan waktu yang ada yang sudah Tuhan berikan. 1 menit, 1 jam, 1 hari, apa yang saudara lakukan buat Tuhan, buat hidup saudara, buat keluarga kita. Apakah kita masih menghabiskan waktu yang tidak berguna, ataukah kita justru menyenangkan diri kita atau menyenangkan Tuhan? Saya mau katakan berkali-kali, Anda juga harus mempunyai ikat janji dengan pemimpin Anda. Ini sangat penting saudara-saudara. Kenapa kita harus ikat janji dengan pemimpin? Saya hampir 13 tahun menjadi diaken diakones. Seperti Bapak Ibu sekarang yang mungkin diaken di tempat ini. Tapi saya tidak pernah absen terhadap sebuah pelayanan yang sudah saya ikat janji dengan pemimpin saya. 2 jam 5 pagi. Mungkin saya 0,5% tidak hadir. Sekalipun ada pesta Marga Simamora, saudara terdekat saya bilang maaf, saya ada 2 pagi, jam 5 pagi. Karena saya udah ikat janji dengan pemimpin saya. Saudara, saya enggak punya apa-apa. Waktu itu bahkan pemimpin saya juga, ya biasalah ya kehidupan. Mungkin karena dianggap kita hanya bawa motor, enggak dianggap, enggak dihargai. Enggak apa-apa, no problem. Tapi seiring waktu, saya orang paling berkomitmen. Saya hadir apa saja, ibadah 1 jam sebelum ibadah saya sudah ada.
Wah, dia lihat di promo. 2 tahun kemudian menjadi diaken. Oh, 1 tahun kemudian menjadi staf gembala. Pokoknya terus nggak berhenti promo dari Tuhan. Saya juga heran, sampai istri saya juga bingung. Sampai semua jabatan di gereja itu hampir saya sekelilingi, apa saja. Dan termasuk dalam hidup kami sungguh diberkati Tuhan, saudara-saudara. Ketika terakhir kami oleh karena anugerah Tuhan ya Bapak Saudara, dan ini juga berkaitan dengan gereja ini, akhirnya Tuhan izinkan kami beli rumah di Grand Wisata. Kami undang ucapan syukur pemimpin saya. Nah, dia di situ terkagum-kagum. Luar biasa, naik ke lantai 3, luar biasa. Memang kita harus ada bukti mengikat Tuhan. Nah ini Pak Simamora ada bukti ketika dia setia dalam Tuhan, diberkati Tuhan. Nah ini bukti, dan itu menjadi khotbah beliau dan kesaksiannya. Ini adalah seorang pelayan Tuhan yang paling setia di gereja ini, dan dia mendapat upahnya. Nah inilah berkat. Nah saudara-saudara yang dikasihin, kenapa saya cerita ini? Rumah yang tempat kami beli masih ada sampai saat ini. Nah gereja ini saudara-saudara, dampak pandemi ini kan tinggi. Termasuk untuk toko usaha kita sangat berdampak omset. Hampir 40 juta lebih saudara-saudara. Gereja ini tertunggak. Tidak bayar servis cas dan listrik. Kadang-kadang saya mau lewat, malu juga lihat manajemen direkturnya. Saya kadang-kadang mukanya dijauhin, lu nggak bayar. Saya merasa juga, aduh kita nggak bayar, nggak enak. Kita sih udah bersyukur hampir 5 bulan nggak bayar kan. Ya biasanya orang udah diusir kan, entah tutup dulu deh, bayar dulu gitu. Enggak. Ya mungkin karena dia orang Batak, saya orang Batak saling menghargai kira-kira. Nggak tahu dah pokoknya. Akhirnya rumah yang di Grand Wisata, tiba-tiba ada yang ngontrak. Yang punya proyek kereta cepat itu. Lumayan lah Bapak Saudara. Akhirnya kita bayarlah kemarin. Maka manajernya lewat, senyumnya 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Haleluya. Maksud saya kenapa saya ceritain ini? Ada cara Tuhan menolong, makanya saya tidak takut lagi, saudara-saudara. Saudara nggak usah takut apa yang nggak harus saya makan, di mana saya tinggal. Saya selama ini sudah bilang istirahat, percayalah tugas kita layani Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan menolong gereja ini. Terbukti, saudara-saudara, beres. Semua dibereskan. Nah, itu sebabnya saya mau berkata sekali lagi, karena pemimpin melakukan sesuatu janji dengan Tuhan, maka Tuhan ada bertindak kepada orang-orang yang di sekitarnya atau orang-orang di dalam penggembalaan itu sendiri. Jadi kalau ada orang main-main di dalam sebuah pelayanan, kalau ada orang main-main di dalam sebuah persekutuan, saya pertanyakan kenapa sih? Nah sebagai contoh untuk memudahkan kita, coba buka multimedia di dalam Filipi 4 ayat 15. Ini contoh supaya memudahkan kita saudara-saudara. Salah satu jemaat yang mempunyai ikat janji dengan pemimpinnya. Ini jemaat di Filipi. Coba. Ini Paulus berkata ini kepada jemaatnya. Ini perkataan Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Kita baca yuk 3 ya. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan apa di sana? Bantuan kepadaku. Wow, luar biasa. Ini bukti kasih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jemaat di Filipi ini sudah berapa kali memberikan bantuan kepada yang namanya pemimpinnya Paulus. Dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Saudara bisa bayangkan ada 100 jemaat di sini masa bodoh terhadap pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi? Terbengkalai. Ya serius. Nah itu sebabnya saya mau berkata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat di Filipi ini adalah orang-orang yang setia. Mereka mau mendukung pelayanan Paulus. Maka lalu Paulus di ayat 19. Terus ayat 19-nya. Maka Paulus berkata kepada jemaat di Filipi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Betapa dahsyat dan luar biasa jemaat di Filipi. Saudara juga yang terikat, terhisap di dalam sebuah ikat janji dengan Tuhan atau dengan pemimpin. Itu pasti ada Tuhan bertudung di situ dan mengalirkan berkatnya melalui pemimpin dan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya kalau pemimpin yang bermain-main dengan Tuhan,
Lihat saja saudara-saudara, ada konsekuensi yang sangat tinggi. Saya ini saudara-saudara, saya bukan membanggakan diri. Saya memang dari masa muda saya paling berkomitmen. Ya, kenapa saya mau katakan demikian? Saya dari kecil umur kelas 3 SD, itu saya sudah terbiasa yang namanya nyuci pakaian, memasak, memacul, bawa sayur ke pasar sebelum berangkat sekolah, pulang dari sekolah langsung ke ladang. Saya paling berkomitmen, tidak pernah mengeluh. Gak pernah baca buku karena udah kecapean, pulang ke rumah udah jam 8. Dan seterusnya sampai lulus SMA, sampai saya lulus SMA merantau, saya tidak pernah buang-buang waktu. Orang lain pergi ke bioskop, saya bekerja. Di kampung juga begitu, orang lain pergi ke pasar, saya bekerja. Pekan 1 minggu, sampai orang mengatain saya, ini bencong apa sih sebenarnya? Ya saya laki-laki tulen, gak mungkin saya punya anak kalau saya bencong, kan itu istri saya. Loh iya, saya gak pernah buang-buang waktu. Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan, banyak orang Kristen jika melakukan sesuatu, tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan dan kepada pemimpinnya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Langsung saja dia berbuat sesuatu, melakukan segala sesuatu. Apa yang dia pikir dia sudah baik, akhirnya babak belur. Setelah babak belur datang kepada pemimpinnya, Pak, aduh hancur sudah Pak, sudah terlanjur. Kenapa Pak? Bla 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 bla. Coba kalau sejak dini, maksudnya sejak dini kan, sebelum terlanjur segala sesuatunya mengambil keputusan yang lebih jauh. Ya mungkin gembala pasti akan menolong, membawa kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin pasti dia sudah ikat janji dengan Tuhan. Dan seorang pemimpin, apalagi dia sebagai seorang gembala sidang, pasti dia akan sedih ketika jemaatnya, ketika pelayannya, ketika anggota dari persekutuannya itu mengalami duka. Kalau sampai pemimpinnya, jemaatnya berduka cita, lantas pemimpinnya bersuka cita, mari kita bawa pemimpinnya ke Grogol cepat-cepat. Berarti dia nggak beres, mesti dibereskan Tuhan. Nah yang berikutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ke-6, pelajaran ke-6 untuk menjadi manusia yang dikehendaki oleh Tuhan di ayat yang ke-7. Boleh ditampilkan ayat ke-7? Kejadian 26. Ya, kita baca sama-sama yuk. 3 ya. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia apa di sana? Takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena apa? Ribka, sebab elok parasnya. Apa artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Yang ke-6 ini izinkan Tuhan membentuk Anda untuk hidup di luar ketakutan. Saat ini saudara-saudara kita sadar gak sadar, kita ini dibayang-bayangi ketakutan. Puji Tuhan kalau saudara tidak takut menghadapi ancaman virus COVID-19 ini. Tapi yang pasti pemerintah kita hampir mengalami krisis moneter. Artinya tidak berimbang pemasukan dan pengeluaran. Karena banyaknya pengeluaran. Nah oleh sebab itu saya mau berkata Ishak takut mengakui Ribka sebagai istrinya. Kenapa? Karena pikirnya apa di situ? Ia akan dibunuh. Karena orang setempat itu ingin apa? Menguasai Ribka. Apa artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Hati-hati dengan ketakutan dan pikiran sendiri. Yang melakukan tindakan yang salah. Apa yang dilakukan oleh Ishak itu bukan berarti dia benar. Tetapi ini adalah salah. Hanya Pak Niko khotbah di beberapa minggu yang lalu saudara-saudara. Di 2 pengerja. Saudara enggak usah buka, percayalah kepada saya. Di Yesaya 26, 20, 21 dikatakan di situ. Apa yang dialami dunia saat ini hampir sama dengan apa yang dialami di zaman Nuh. Kenapa? Sama Bapak Ibu Saudara. Hampir di seluruh belahan dunia ini sekarang ini mengalami apa yang disebut dengan dampak daripada COVID-19 ini. Di semua kota-kota bahkan di desa mengalami ratap tangis. Yang korbannya bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan ada pendeta, ada hamba-hamba Tuhan. Tiba-tiba Facebook saudara gak tahu apa Facebook saya doang. Atau medsos saya yang mengalami. Tiba-tiba ada yang mati lagi, ada yang mati lagi. Masih muda, udah meninggal lagi. Di mana-mana ada ratap tangis.
Nah ini saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa ini adalah pekerjaan si iblis saudara-saudara. Dan Tuhan izinkan, kenapa? Ini karena dosa dan kesalahan manusia. Betapa bejatnya manusia saat ini. Saudara-saudara, di luar sana mereka tidak mikir lagi melakukan tindakan apa yang disebut dengan kriminal. Di luar sana mereka tidak lagi takut menghalalkan apa yang disebut dengan kebejatan. Di luar sana mereka tidak takut lagi apa yang disebut dengan korupsi. Mereka justru senyumnya ketika ditangkap KPK, senyumnya lebih lebar. Nggak tahu malu, saudara-saudara. Orang sekarang ini sudah nggak takut lagi dosa, saudara-saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah dampak COVID ini, saudara-saudara. Banyak berdiam diri. Banyak berdiam diri bukan berarti saudara tidur, makan, dan minum. Banyak berdiam diri artinya adalah berdoa, baca firman, memuji menyembah Tuhan. Gunakan waktu yang ada bersama dengan keluarga, dengan anak-anak kita memuji menyembah Tuhan. Kami tidak pernah lewatkan satu hari pun tanpa pujian, penyembahan dan doa kepada Tuhan. Kalau sampai nggak terjadi, saya paling marah. Saya pasti teriak. Tidak pernah terlewatkan satu hari pun tanpa doa pujian kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang saudara lakukan saat ini di tengah-tengah masalah yang kita hadapi? Apa yang terjadi di zaman Nuh? Semua penduduk bumi dimusnahkan oleh Tuhan. Nuh disembunyikan di dalam sebuah bahtera. Keluarga, suami, istri, anak-anak, kurang lebih 1 tahun. Air bah menutupi bumi, kematian tidak terhitung banyaknya. Saudara-saudara, jutaan orang, Bapak Ibu Saudara yang mati. Setelah air kering, maka bahtera Nuh mengeluarkan burung merpati. Pada hari pertama mengeluarkannya burungnya kembali lagi. Kemudian melepaskan lagi kedua kali burungnya kembali. Dan ketiga kali burungnya tidak kembali. Artinya tanah sudah kering. Apa yang terjadi? Apakah Nuh langsung keluar dari bahtera? Enggak. Nuh menunggu perintah Tuhan. Udah Nuh keluarlah dari bahteramu. Maka Nuh keluar. Ini juga saudara-saudara yang terjadi saat ini. Hati-hati kalau tidak begitu penting. Jangan keluar berkeliuran. Termasuk juga saya sebagai gembala saya mengingatkan. Saudara stop dulu yang namanya pariwisata. Jalan-jalan. Makan-makan, dibatasi pertemuan dengan orang lain. Kecuali ibadah seperti ini. Ibadah pun kita hanya 1 jam. Oh ini udah jam 12 ya? Tiba-tiba udah jam 12 saja. Berarti hanya sampai poin kedua. Nanti minggu depan lagi kita lanjutkan Bapak Saudara. Untuk berikutnya. Artinya saya mau katakan bahwa apa yang harus kita lakukan saat ini. Banyak hal kita yang tidak pahami apa yang terjadi saat ini. Tapi satu hal yang kita tahu. Ketika kita ada di dalam hubungan intim dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara jatuh tergeletak. Percayalah dengan Tuhan. Hidupmu pasti dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Maka izinkanlah Tuhan membentuk saudara. Amin. Mari saya ajak bangkit berdiri para pemain musik. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi poin yang ke-7 dan yang ke-8 terakhir. Mari saya ajak bangkit berdiri. Sekali lagi saya ulang, manusia yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pertama membiarkan Tuhan menampakkan diri kepada saudara dan saya. Izinkan Tuhan membentuk ketaatan Anda. Yang ketiga, izinkan Tuhan membentuk Anda menjadi orang yang rendah hati. Dan yang keempat, biarkan Tuhan membentuk kepercayaan Anda. Yang kelima, hidup di dalam ikat janji. Dan yang keenam, izinkan Tuhan membentuk untuk hidup di luar ketakutan. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Seperti salju.
seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, Engkau penjunan, ku tanah liat. Nadikan itu doaku. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju. Ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu. Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang mengubah hati kami. Manusia tidak pernah bisa mengubahkan hati manusia selain daripada Tuhan sendiri. Itu sebabnya Tuhan kami mengizinkan bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Engkau Tuhan sebebasnya dalam hidup kami. Bentuk hati kami, ubah seperti salju. Ubah hati kami seperti dirimu. Bentuk hati kami Tuhan, bentuk hidup kami. Kami rindu seperti Kristus. Kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan dalam hidup ini. Apa yang dialami oleh Isa itu tidak secara tiba-tiba. Isa melakukan bagiannya, dia setia, dia taat, dia mau merendahkan diri, mau dibentuk Tuhan dalam kesetiaan, dalam iman. Bahkan dalam ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saat ini hatimu masih mengeraskan hati, buka hatimu. Mari minta ampun kepada Tuhan. Jikalau ada orang yang kau sakiti dan orang lain menyakitimu, kamu tidak mau mengampuninya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya mau ngajak buka hatimu. Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan mau memulihkan engkau. Tuhan mau menyembuhkanmu. Tetapi Tuhan minta satu hal. Buka hatimu untuk diubahkan oleh Tuhan. Ini waktunya, jangan menunda-nunda. Ubah hatiku seperti salju. Amin. Ubah hatiku seperti dirimu.
Berapa banyak Bapak Ibu ya saudara yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh angkat tangannya. Haleluya, silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Tohab Simamora untuk kebenaran firman-Nya. Ya, saat ini Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu saudara ada amplop seperti ini berwarna biru. Bapak Ibu saudara boleh memasukkan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur. Nanti Bapak Ibu boleh maju ke depan untuk masukkannya ke dalam kotak persembahan. Jika sudah siap, boleh angkat amplop persembahannya, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami ingin Tuhan memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, biar lewat persembahan ini Tuhan, kerajaan-Mu makin diperluas Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara boleh maju ke depan dan masukkan persembahan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menutup ibadah kita, ada beberapa pengumuman, yaitu minggu depan Bapak Ibu Saudara boleh hadir kembali bersama-sama kami di tempat ini, beribadah setiap hari Minggu jam 11 siang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya saudara atau keluarga yang lain yang belum, mungkin ibadah tempatnya belum buka, Bapak Ibu Saudara boleh mengundangnya untuk bersama-sama kami di tempat ini beribadah, amin. Dan juga ada setiap hari Jumat kita ada kul online. Saat ini kita belum ada kul bareng bertemu tapi lewat online. Mungkin Bapak Ibu Saudara bingung kok belum ada linknya, tapi Bapak Ibu Saudara boleh minta WA-nya dengan kami pekerja di tempat ini. Nanti boleh bertanya, nanti kami akan bagikan linknya sehingga kita boleh bersama-sama dengan Bapak Gembala untuk kita kul bersama, amin. Jadi percayalah, segala sesuatunya tidak ada yang pernah sia-sia. Justru ketika kita aktif dalam Tuhan ada berkat, amin. Haleluya, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita, kita mau memperoleh berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tidak
Mari buka hatimu, angkat tinggi tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat daripada Tuhan kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh Kudus yang manis dan lembut menyinari kita, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai yang sudah diberkati Tuhan dan akan menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Bapak Ibu, kalau ada yang baru pertama beribadah di tempat ini, boleh duduk sebentar. Nah, nanti pelayan akan memberikan kertas perkenalan. Ya, sudah tunggu sebentar aja. Mungkin boleh diisi formulir sebentar. Tuhan berkati. Haleluya. Ya, bagi Bapak Ibu yang pertama kali datang, boleh nanti ada form jiwa baru yang akan dibagikan. Terima kasih. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini sangat diberkati lewat ibadah kita hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.